Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Amita ST selaku pengampu mata kuliah Communication Fundamental and Public Speaking dan teman-teman seperjuangan yang saya muliakan. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yakni ajaran agama Islam. Di sini saya mengucapkan terima kasih karena telah diperkenankan untuk membawakan sebuah pidato yang mengangkat tema peran generasi muda dalam peningkatan kualitas bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemuda adalah salah satu tombak pembangunan bangsa. Pertama, ketika lahirnya Budi Utomo yang mengubah pikiran rakyat tentang kemerdekaan dapat diraih bukan hanya dengan kekerasan dan peperangan, tapi dari pikiran pemuda-pemuda yang berpendidikan tentang pentingnya hak asasi manusia. Maka mulai saat itu pemberontakan dilakukan dengan cara-cara yang halus, seperti kritikan tentang adanya perbudakan, imperialisme, dan kolonialisme, serta dengan melakukan perjanjian. Bahwa pemuda sangat berperan dalam pembangunan dan kemajuan bangsa adalah pada saat peristiwa Trisakti. Perjuangan para pemuda pada saat itu dapat menumbangkan 32 tahun kediktatoran pemerintah masa Orde Baru. Sekarang, di era reformasi ini kita dapat menikmati perjuangan mereka. Generasi muda bukan sekedar kumpulan anak-anak muda, tapi generasi muda adalah mereka yang mampu menggantikan generasi sebelumnya dan mampu membuat perubahan menjadi lebih baik lagi dari apa yang sudah diraih generasi sebelumnya. Lalu apa peran generasi muda untuk kemajuan bangsa di era reformasi ini? Yang diperlukan bukanlah taktik perang, bukan otot dan tenaga yang harus dikuras mati-matian, tetapi otak yang menghasilkan ide dan gagasan serta sikap jujur dan pantang menyerah. Di era yang serba canggih ini, yang diperlukan adalah pendidikan yang berkualitas agar bangsa kita tidak tertinggal dengan bangsa lain. Maka para pemudanya harus rajin dalam hal belajar, menemukan gagasan baru, dan meneliti serta dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebagai generasi muda, kita harus menghilangkan rasa malas dan menggantinya dengan rasa ingin tahu. Kesuksesan bukan hanya diraih dari otak, tapi juga dengan kerja keras. Para pemuda kita sebenarnya mampu. Mereka bisa seperti pemuda-pemuda bangsa lain. Misalnya, teman-teman kita sudah mampu membuat mobil sendiri, mampu membuat antivirus sendiri, bahkan saat olimpiade pun kita banyak mendapatkan medali. Namun, membuat kita tidak maju adalah kita tidak mau dan tidak mampu menghargai karya bangsa kita sendiri. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, sudah selayaknya kita menghargai bangsa kita sendiri dengan cara yang simpel, tapi sangat berpengaruh. Seperti tidak melakukan tawuran, rajin belajar, kreatif, dan menggunakan produk-produk buatan kita sendiri. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang, serta meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, serta ikut aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan negara. Sudah saatnya bagi para pemuda melaksanakan perannya sebagai agen of change, yaitu mendorong terjadinya inovasi bangsa ke arah yang lebih baik, termasuk dalam politiknya. Kita para pemuda harus peduli dan optimis untuk menciptakan kualitas politik yang baik di negara yang tercinta ini. Karena perbaikan politik hanya akan terjadi apabila ada orang yang baik, profesional, dan berintegritas masuk ke dalamnya. Dari bacaan saya, ada 5 karakteristik pemimpin yang baik sebagai agen of change. Pertama, memiliki visi yang jernih. Sebagai seorang pemimpin, kita itu harus memiliki target yang jelas, sehingga sistem kerja dapat disusun dengan baik dan dengan tahapan yang berkesinambungan. Kedua, memiliki kegigihan untuk mencapai target. Ketiga, bersikap kritis dan analitis. Mengapa harus demikian? Karena sebagai seorang pemimpin yang baik, kita harus menggunakan akal sehat untuk berpikir, sehingga tidak ada hal yang langsung ditelan mentah-mentah.
Keempat, syarat akan pengetahuan dan memimpin dengan memberikan contoh bukan hanya dengan instruksi. Kelima, membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang sekitarnya. Dengan kata lain, kita sebagai pemimpin harus memiliki integritas agar dapat dipercaya. Kesuksesan negara ini ada di tangan kita, pemuda-pemudi Indonesia. Maka sadar untuk tingkatkan peran kita dan ketahui fungsi kita di bangsa ini. Lalu terapkanlah sebagaimana mestinya. Sudah waktunya pergerakan-pergerakan pemuda Indonesia kembali bangkit. Kita adalah pemegang tumpuk perjuangan. Berjuanglah untuk mengembalikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian ini. Atas waktu dan perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.